enaknya jadi lurah tuh begini, ya toh. Duduk, makan, ngobrol, gajian. Pak gabut dong. Iya, makanya saya seneng lagi makan ijo-ijo nih. Saya langsung wawancara boleh Pak ini Pak? Tunggu dulu, saya lagi mau makan yang banyak ijo-ijonya ini. Kan ijo yang satu ini udah terlalu tua, udah jarang yang mau makan. Nah, ijo yang ini jadi rebutan. Daripada direbut orang, saya makan sendiri. Ini lemper. Itu dibuatnya dari apa Pak lemper Pak? Dari tadi dibuatnya, makanya baru saya makan. Kalau saya lah istirahat di kafe ini, pasti tiba-tiba sampean datang aja. Ini wartawan ini nggak boleh lihat pejabat nganggur ya. Saya ini loh Pak, tahu location Bapak Pak. Oh, staf saya Sherlock. Enak, ini makanan ini banyak di Jawa Tengah ini. Enak-enak nih. Jawa Tengah tuh enak dimakan. Nah, ngomong-ngomong Jawa Tengah nih Pak, katanya kemarin Bansos akhir Juli kemarin udah mau diguyur apa udah diguyur sih Pak? Waduh, Kok nggak dilanjutin Pak makannya Pak? saya jadi merasa nggak enak makan kalau denger bansos itu. Iya bener. Kalau nggak salah tanggal 31 Juli kemarin tuh ada informasi bahwa Jawa Tengah mulai diguyur dengan bansos, bantuan sosialisasi. Jadi gini deh, ini saya lihat memang sesuatu yang dianggap berhasil ketika Pilpres kemarin, ini diulang lagi di Pilkada, modusnya sama. Kalau Bu Mega bilang TSM, terstruktur, sistematis, dan mengenyangkan. Mengenyangkan mereka ya. Nah inilah kemudian membuat orang-orang jadi bertanya-tanya ketika bansos diarahkan ke Jawa Tengah dan juga Jogja. Ya, ini apa sasarannya ini apa? Untuk apa? Yang ada berita kelaparan 2023 itu di Papua. Kok yang diguyur Jateng lagi. Ini ada apa? Kan gitu. Banyak pertanyaan. Jadi kalau kemudian pemerintah mengguyur lagi bansos ke Jawa Tengah, ya sudahlah. Kita sudah tahu. Kita ini kan cuma sering pura-pura nggak tahu. Ya, sering sekali kita ini tahu itu sebuah kejahatan politik, tahu itu sebuah modus operandi yang sudah terjadi ketika Pilpres kemarin, tapi dilakukan kembali ya. Sebagian masyarakat cuma bisa geleng-geleng. Ada yang geleng-geleng, ada yang gini-gini. Pak, ini banyak ini Pak komentar di media-media Pak. Apa tuh? Masyarakat juga menanyakan kok Jawa Tengah doang Pak? Ya, karena mungkin kenapa yang diguyur bansos cuma Jawa Tengah dan juga Jogja, kemungkinan La Nina, ya tuh. La Nina dan juga karena El Nino itu cuma ada di Jawa Tengah. Dan cuma ada ketika menjelang pemilu. Hamin 2 bulan. Iya, Hamin 2 bulan ya mungkin ya. Itu mulai ada La Nina-nya di sana. Selain La Nina mungkin juga La Kaisang ya. Mungkin akan ada di sana. Ya toh? Mungkin akan ada di sana sehingga bansos itu perlu. Loh ini kan bencana semacam bencana cuaca yang bisa menyebabkan hasil pertanian itu kering. Hasil pertanian itu tidak berhasil. Maka perlu diguyur dengan bansos. Karena kalau nggak diguyur bansos, selain hasil pertanian juga suaranya kering. Jadi Bapak, ini wawancara ini tolong jangan sampai nyebar ya. Karena kalau nyebar nanti daerah saya nggak dikasih bansos. Warga saya itu meskipun menengah ke atas, ya masih perlu bansos. Karena mereka banyak yang judi online. Pak, kalau nasib daerah-daerah lain gimana nih Pak? Kayak Sumatera itu kan banyak tuh Pak. Terus Sulawesi. Saya meyakini akan banjir bansos di 5 wilayah. 5 provinsi ini akan banjir bansos. Ya. Apa aja tuh Pak? Yang satu sudah terbukti Jawa Tengah. Yang berikutnya adalah Jakarta. Yang berikutnya lagi nanti akan ada Jawa Timur. Yang berikutnya lagi nanti selain Jakarta ya, kemudian ada Jawa Timur sudah, akan ada Bali. Bali juga Pak? Bisa jadi. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah Sumatera Utara. Itu prediksi saya, El Nino itu akan menyerang 5 provinsi itu. Itu udah disetting Pak? Ya? Udah disetting? Ya namanya bencana kan. Ya. Bencana mungkin disetting ya. Saya nggak tahu settingnya di Jalan Merdeka Barat mungkin atau di mana. Saya nggak tahu. Settingnya ya. Tapi maksud saya meyakini 5 provinsi dan 1 kota. Ya, 5 provinsi itu akan ada El Nino, ya El Nino-nya ada gambar mukanya tapi El Nino akan terjadi mungkin ya, prediksi saya Jawa Tengah tadi, kemudian Jakarta, Jawa Barat mungkin akan ada Jawa Timur, ada Bali dan juga ada Sumatera Utara dan ada 1 kota kecil. Ini yang saya dengar juga akan ada El Nino lagi. El Nino-nya cuman sudah lama ini terjadi di situ.
sering ada pembagian-pembagian. Itu daerah Solo. Pak, ini saya nanya agak berat, Pak. Sebenarnya kalau pembagian bansos itu, Pak, regulasi titik daerah ini, itu yang ngatur Menteri Sosial apa presidennya, Pak? Nah, harusnya ya itu laporan Menteri Sosial, datanya dari Menteri Sosial, disampaikan Presiden, kemudian dibuat sebuah program di APBN. Nah, dari APBN itu kemudian diarahkan kemana ini bansos ini. Ya kan gitu. Bansos kan untuk perlindungan rakyat ketika misalnya terjadi paceklik ya, terjadi bencana alam, terjadi suatu yang membuat masyarakat itu perlu dibantu, kan gitu. Cuman saya nggak tahu apakah saat ini data tentang fakir miskin atau orang-orang yang berhak atas bansos itu benar-benar didapat dari Mensos. Malah saya rasa jangan-jangan dari KPU. Ya, karena di KPU itu ada data-data daerah mana yang kering, yang harus diguyur dengan bansos supaya masyarakatnya senang. Ketika ke TPS kan senang jadinya, ya kan gitu. Saya nggak tahu, jangan-jangan data Pak Presiden dalam menyetujui mengalirkan bansos itu bukan berasal dari Menteri Sosial. Karena Menteri Sosialnya dari partai yang berlawanan dengan Presiden sekarang. Jangan-jangan didapat malah dari KPU, ya kan gitu. Mungkin juga saya jadi teringat nih ketua KPU yang kemarin itu. Iya, yang sering latihan nyoblos di luar negeri itu. Jangan-jangan dia punya informasi, ya kan? Daerah mana yang harus diguyur dengan bansos, jangan-jangan. Nah ini harus kita pikirkan, kita analisa, kita kritisi soal ini. Gitu deh. Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ini kan sebagai masyarakat Pak, saya bisa mewakili masyarakat Pak. Ketika masyarakatnya itu diguyur bansos, itu masyarakat harus gimana Pak? Nah, ini pertanyaan bagus. Warga saya. Dulu ada yang bilang, hampir semua kandidat Pilpres itu bilang, kalau ada operasi bansos, ambil bansos, jangan pilih orang di belakang bansos itu siapa. Jangan-jangan bansos ini nanti brandingnya juga mengarah ke figur tertentu. Jangan-jangan bansos ini dalam pemberiannya disertai dengan kalimat-kalimat ajakan untuk memilih kandidat tertentu. Jangan-jangan bansos ini, karena ini udah terbukti kemarin ya. Ada beras yang kemasannya itu kan gambar pasangan capres cawapres kan. Ini jangan-jangan juga akan melakukan seperti itu karena kemarin dianggap berhasil. Jangan-jangan ini juga akan berhasil lagi. Jadi kalau masyarakat di sebuah daerah ketika menjelang pilkada mendadak banyak pemberian, terima saja. Tapi percayalah bahwa pemberian saat itu berpotensi penderitaan hampir 1 periode. Kita pernah mengalami itu. Pemberian bansos saat itu bisa berakibat penderitaan, layanan publik jadi buruk, pajak jadi tinggi. Karena dari mana itu? Bansos itu dari duit kita juga. Bansos itu bukan duitnya presiden. Bansos itu biayanya bukan dari wakil presiden. Bansos itu biayanya bukan dari kandidat pilkada. Bansos itu uangnya dari uang negara hasil keringat kita. Pajak. Pak, kalau misalkan nih Pak, satu lagi nih Pak. Kalau Bapak jadi panitia bansos, bakal Bapak ngelakuin apa Pak? Janda-janda saya dahulukan.